Bab 3. Paman Feng, aku membutuhkannya, jadi bisakah paman memberiku satu? Yue Cheng tak kuasa menahan rasa senang ketika Yue Zifeng menyebutkan kepemilikan Ganoderma esensi, Jingqizi, milik keluarga Yue. Aku akan memberimu satu kali ini, tapi jangan beritahu ayahmu, atau aku akan mendapat masalah. Yue Zifeng memelototi Yue Cheng dengan kesal sebelum menyerahkan ramuan biru kemerahan dari tas penyimpanannya. Yue Zifeng sangat menyayanginya sejak kecil. Namun, ia bertanggung jawab atas bahan-bahan obat berharga keluarga Yue, jadi jika jumlahnya tidak mencukupi, Yue Zishan tentu akan menyalahkannya. Terima kasih, Paman Feng. Aku akan membalas budi paman saat aku punya kesempatan. Yue Cheng dengan senang hati menerima Ganoderma esensi dari tangan Yue Zifeng. Sebenarnya, sepertiga dari jumlah ini saja sudah cukup untuk memurnikan pil pembentukan fondasi, tetapi Yue Cheng takut gagal dalam sekali percobaan, jadi ia mengambil 3 porsi ramuan lainnya. Balas budi, bagaimana caranya kau membalasku, nak? Sekalian saja kau belajar bisnis dariku, dengan begitu aku akan bahagia. Yue Zifeng kembali memelototi Yue Cheng. Menatap Yue Cheng di depannya, ia pikir Yue Cheng akan semakin tertekan, tetapi ia tak menyangka bahwa Yue Cheng seolah benar-benar lupa tentang pembatalan pertunangan. Keponakannya yang secara ajaib bangkit kembali setelah kematiannya tampak telah berubah. Inilah juga alasannya ia bersedia memberikan Jingqizi kepada Yue Cheng, karena ia tidak ingin Yue Cheng terus tertekan. Keponakannya telah tertekan sejak kecil karena ia bertekad tidak bisa berlatih doqi dan sihir atau menjadi seorang alkemis karena alasan fisik. Tidak heran ia tidak bisa berlatih doqi dan sihir di dunia yang merajalela ini. Ini merupakan pukulan telak, yang pada dasarnya mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Jangan khawatir, Paman Feng, aku serius dengan ucapanku. Ngomong-ngomong, Paman Feng, apakah Paman Feng punya tungku untuk memurnikan pil? Yue Cheng tersenyum tipis. Beberapa hari terakhir ini, selain berlatih, ia juga meneliti doqi dan sihir. Ia telah lama menyadari bahwa doqi Yue Zifeng telah stagnan untuk waktu yang lama, dan lemah. Jika ia berhasil memurnikan ketiga bahan obat ini, pil pembangun fondasi ini akan sangat bermanfaat baginya. Apakah kau benar-benar berencana untuk memurnikan pil? Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Mendengar Yue Cheng meminta tungku, Yue Zifeng menjadi semakin bingung. Paman Feng, jangan tanya aku tentang itu. Aku akan memberitahumu nanti, jawab Yue Cheng. Tungku adalah persyaratan utama untuk memurnikan pil, dan karena ia tidak memilikinya, ia tentu saja harus meminta satu kepada Yue Zifeng. Ini, kembalikan padaku segera setelah kau selesai menggunakannya, atau saudaraku, ayahmu, tidak akan pernah memaafkanku. Sambil memelototi Yue Cheng, Yue Zifeng mengeluarkan sebuah tungku perunggu berbentuk segitiga, seukuran ember kecil, dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yue Cheng. Melihat kuali perunggu kecil itu, Yue Cheng kembali mengerutkan kening. Ia tak menyangka Yue Zifeng akan memberinya kuali alkimia berkualitas tinggi, tapi kuali ini terlalu lusuh. Mungkin akan retak bahkan setelah memurnikan eliksir tingkat tinggi. Terima kasih, Paman Feng. Aku pergi sekarang. Untungnya, pil pembentukan fondasi bukanlah eliksir tingkat tinggi. Yue Cheng mengambil kuali perunggu kecil dari Yue Zifeng dan meninggalkan ruang rahasia. Ia kemudian kembali ke toko dan mengambil beberapa pil biasa, menyimpannya di sakunya sebelum pergi bersama Su Xiner. Petik 2. Jangan bilang ayahmu, nak. Melihat punggung Yue Cheng menghilang dari pandangannya, Yue Zifeng merasa keponakannya telah berubah, tetapi ia tidak tahu apa yang berubah. Kembali ke rumah keluarga Yue, Yue Cheng buru-buru makan sedikit lalu berpamitan kepada Nyonya Feng, mengatakan ia akan tinggal di kamarnya selama 3 hari dan meminta agar tidak ada yang mengganggunya. Menghadapi ekspresi bingung Nyonya Feng, Yue Cheng kembali ke kamarnya dan memasang sebuah baut kayu di dalamnya sebelum merasa lega. Biang keladi paling ditakuti dalam alkimia adalah gangguan, terutama karena Yue Cheng masih berada di tahap awal pembentukan fondasi yang menyedihkan. Ia harus sangat berhati-hati. Paling banter, alkimianya bisa gagal, dan paling buruk, ia bisa tersesat. Ia tak boleh ceroboh. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Yue Cheng duduk bersila di tempat tidur. Ia mengeluarkan ramuan yang dibutuhkan untuk pil pembentukan fondasi dan meletakkannya di depannya. Kemudian, Yue Cheng menyiapkan kuali alkimia perunggu. Semuanya sudah siap, dan ia bisa mulai memurnikan pil tersebut. Yue Cheng menarik napas dalam-dalam. Jika ia bukan seorang ahli tingkat tinggi, ia tak akan berani memurnikan pil pada levelnya saat ini. Meskipun pil pembentukan fondasi bukanlah ramuan tingkat tinggi, pil itu bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan pada tahap awal pembentukan fondasi. Secara umum, tanpa tingkat kultivasi tahap Kai Guang cahaya pembuka, memurnikan pil apapun, serendah apapun, mustahil.
Ini bukan lelucon. Setelah ragu sejenak, Yue Cheng mengaktifkan Sutra Hunyuan, dengan cepat membentuk beberapa segel tangan yang aneh. Ia mengumpulkan sedikit ki dari tubuhnya dan perlahan menyalurkannya ke tangannya. Dua gumpalan cahaya hijau memancar dari ujung jarinya, berubah menjadi dua aliran api yang melesat ke tungku perunggu. Dalam sekejap, perunggu di dalam tungku perlahan berubah menjadi merah, dan suhu di dalamnya semakin membara, seolah-olah api yang berkobar telah menyala di dalamnya. Ini adalah api sejati tertinggi dari Sutra Hunyuan, tetapi kultivasi Yue Cheng terlalu lemah. Ketika Lu Feng sebelumnya menggunakan api sejati tertinggi, itu bisa membakar area seluas puluhan mil menjadi abu. Api sejati tertinggi terbentuk sepenuhnya dari ki yang terkonsentrasi, dan semakin kuat ki tersebut, semakin besar kekuatannya. Dengan tingkat kultivasi Yue Cheng saat ini, hanya ini yang bisa ia capai. Tanpa dukungan dari ranahnya yang luar biasa, ia tidak akan mampu memadatkan api sejati tertinggi pada tingkatnya saat ini. Tungku itu semakin panas, memenuhi seluruh ruangan dengan aura yang berapi-api. Yue Cheng menenangkan diri dan segera mengambil herba pertama lalu menjatuhkannya ke dalam tungku. Saat herba ditambahkan, wajahnya tampak memucat, dan beberapa tetes keringat menetes di dahinya. Herba-herba itu perlahan layu di dalam tungku, lalu bola api menyelimuti mereka dan mulai terbakar. Suara berderak memenuhi tungku, dan wajah Yue Cheng kembali memucat. Pemurnian herba tersebut menghabiskan cukup banyak ki-nya. 2 jam kemudian, sebuah bola cairan cian seukuran ibu jari muncul dari tungku. Bola cairan seukuran ibu jari ini adalah saripati herba tersebut. Melihat hal ini, Yue Cheng mengambil herba kedua dan memasukkannya ke dalam tungku, melanjutkan proses pembakaran. Setelah sehari semalam berulang-ulang, semua herba telah dimurnikan oleh Yue Cheng, kecuali Jingqi Zi yang tersisa. Lebih dari selusin bola cairan seukuran ibu jari, masing-masing dengan berbagai warna, melayang ke dasar tungku, sungguh pemandangan yang indah. Yue Cheng menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan pil yang diambilnya dari toko dan memasukkannya ke dalam mulut. Meskipun ia tidak mengenali pil-pil ini, ia mengenali bahan-bahan di dalamnya. Pil-pil itu tampak seperti pil untuk mengisi kembali energi sejati, jadi Yue Cheng meminum beberapa pil. Ia mengambil Jingqi Zi dan memegangnya. Jingqi Zi itu bersinar dengan warna hijau dan merah yang bergantian, dan energi spiritual yang samar terpancar darinya. Yue Cheng menjatuhkan Jingqi Zi ke dalam kuali, lalu mengubah segel tangannya, dan dua api sekali lagi mengalir ke dalam kuali. Setengah hari kemudian, esensi Ganoderma di tungku mulai layu di bawah pembakaran api sejati tertinggi, dan tetesan pertama cairan merah kebiruan menetes. Menyaksikan transformasi esensi Ganoderma, wajah Yue Cheng berkelebat dengan senyum, tetapi kemudian ia menjadi lebih berhati-hati. Ini adalah momen krusial. Setengah hari kemudian, wajah Yue Cheng memucat. Untungnya, tetesan terakhir cairan merah kebiruan telah menetes dari esensi Ganoderma. Sekarang, jumlah cairan esensi Ganoderma di tungku mencapai titik tertingginya, kira-kira seukuran 3 ibu jari. Langkah pertama akhirnya berhasil, gumam Yue Cheng, lalu mengeluarkan semua pil yang diambilnya dari toko dan meletakkannya di tangannya. Ia memperkirakan ada sekitar 5 atau 6 pil. Setelah ragu sejenak, Yue Cheng memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Sungguh mubazir. Saat segenggam pil masuk ke mulutnya, wajah pucat Yue Cheng kembali memerah. Meskipun satu pil tidak banyak membantu, jumlah pil yang banyak akan memulihkan sebagian ki Yue Cheng. Ia beristirahat sejenak. Memurnikan pil dengan kultivasi pembentukan pondasi awal terbukti cukup berat bagi Yue Cheng. Kemudian, Yue Cheng menyalakan kembali segel tangannya, sekali lagi menuangkan api sejati tertingginya ke dalam tungku alkimia. Langkah terakhir ini juga yang paling rentan gagal. Yue Cheng dengan hati-hati mengendalikan api sejati tertinggi di tangannya, perlahan-lahan menyelimuti berbagai cairan dan menyatukannya. Namun, setelah bersentuhan dengan api, cairan tersebut tersebar di seluruh tungku. Sulit bagi api untuk menahan cairan, apalagi mengendalikan fusinya. Situasi ini sesuai dengan dugaan Yue Cheng. Semakin intens situasinya, semakin ia perlu mempertahankan konsentrasinya, jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Ia mengumpulkan ketenangannya dan terus dengan teguh menyelimuti berbagai cairan dengan api sejati tertinggi. Untungnya, cairan-cairan itu hanya bisa keluar di dalam tungku. Setelah beberapa jam, Yue Cheng akhirnya berhasil menyelimuti semua cairan dengan api sejati tertinggi. Ini hanya mungkin karena jiwanya yang luar biasa kuat, jika tidak, Yue Cheng pasti sudah gagal sejak lama. Setengah hari kemudian, energi spiritual yang kaya terpancar dari kamar Yue Cheng. Banyak pelayan merasakan aura aneh yang menyelimuti halaman. Para pelayan ini hanyalah orang biasa, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Akhirnya, aku berhasil. Ia memandangi 3 pil Qian seukuran ibu jari di tangannya, yang memancarkan energi spiritual yang kaya. Yue Cheng telah meracik 3 pil pembentukan fondasi tanpa menyia-nyiakan satu pun bahan. Melihat ketiga pil pembentukan fondasi di tangannya, Yue Cheng tak kuasa menahan senyum gembira dan gembira. Sesaat kemudian, Yue Cheng mengumpulkan 2 pil tersebut ke dalam botol giok yang telah disiapkannya, lalu memasukkan 1 pil yang tersisa ke dalam mulutnya dan mulai mengolah qi-nya. Qi-nya hampir habis, dan Yue Cheng tak boleh gegabah, karena bisa berdampak negatif pada kultivasinya di masa depan. Yue Cheng merasakan pil pembentukan fondasi masuk ke perutnya, dan kekuatan obat yang dahsyat dengan cepat merasuk ke seluruh tubuhnya. Ia buru-buru mengendalikan kekuatan obat tersebut, mengikuti metode mental sutra Hunyuan, mengalirkannya melalui 7 meridian dan 8 pembuluh darahnya, menyatu dengan Zen Qi-nya dan akhirnya mengalir ke dantiannya. Setelah waktu yang entah berapa lama, Yue Cheng menghela napas panjang dan perlahan membuka matanya. 2 sinar cemerlang terpancar di matanya sejenak sebelum menghilang ke matanya sendiri. Aura Yue Cheng berubah lagi, menjadi stabil. Setelah menyerap kekuatan obat pil pembentukan fondasi, kultivasi Yue Cheng telah mencapai puncak tahap awal pembentukan fondasi. Dan sepertinya ia akan segera mencapai tahap tengah. "Sepupu, apa yang kau lakukan?" Suara Susiner terdengar dari luar pintu. 5 hari telah berlalu, dan sepupunya masih belum keluar. Ia tak kuasa menahan rasa khawatir. "Siner, masuklah." Yue Cheng membersihkan diri dan berdiri. Ia pasti sudah berada di kamarnya selama beberapa hari. Mereka pasti akan khawatir lagi. "Kau mengunci pintunya, bagaimana aku bisa masuk?" bisik Susiner pelan dari luar. Yue Cheng kemudian teringat bahwa ia telah mengunci pintu dan buru-buru membukanya. Wajah Susiner yang sedikit marah muncul di hadapan Yue Cheng. "Sepupu, apa yang kau lakukan di sana selama 5 hari? Kupikir terjadi sesuatu padamu." Melihat Yue Cheng, Susiner bertanya dengan cemas, raut wajahnya yang sedikit marah menghilang, digantikan oleh kekhawatiran. "Aku baik-baik saja." Yue Cheng tersenyum tipis. Wanita muda itu mengenakan pakaian berwarna cian hari ini, dan sosoknya yang muda tampak sangat feminin, terutama tubuhnya yang bulat dan kencang serta kakinya yang tinggi dan ramping. Yue Cheng tak kuasa menahan diri untuk meliriknya sekali lagi. "Ayo, berlatihlah denganku." Susiner menggandeng tangan Yue Cheng dan berjalan ke kiri. Di sanalah tempat latihan bela diri keluarga Yue, tempat para anggota keluarga Yue yang berlatih dan bertukar keterampilan. Susiner telah menunjukkan bakat luar biasa dalam kultivasi Douqi sejak kecil, jadi Yue Zishan mengajarinya Douqi dan teknik-teknik keluarga Yue. Meskipun Susiner baru berusia 16 tahun, ia telah mencapai level Douqi Agung Bintang 1. Di antara generasi kedua keluarga Yue, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Digenggam oleh tangan Susiner yang lembut, dan gadis kecil itu sesekali menyentuh tubuh Yue Cheng dengan bagian dadanya yang lembut, serta mencium aroma samar Susiner. Yue Cheng tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit teralihkan. Sesampainya di tempat latihan bela diri keluarga Yue, Yue Cheng tak kuasa menahan diri untuk mengamatinya lebih dekat. Tempat itu adalah sebuah panggung batu besar, dikelilingi oleh berbagai macam senjata. Yue Cheng telah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya, tetapi hanya beberapa senjata aneh yang menarik perhatiannya. "Sepupu, tunggu aku di sini. Jangan lari. Setelah aku berlatih teknik yang diajarkan pamanku baru-baru ini, kau bisa ikut denganku untuk makan." Susiner tersenyum pada Yue Cheng. Yue Cheng biasa menemaninya berlatih bela diri. "Oke, tidak masalah." Yue Cheng setuju. Ia juga ingin melihat perbedaan antara petarung agar ia memiliki gambaran yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan jika ia bertemu mereka di masa depan. Melihat persetujuan Yue Cheng, Susiner dengan gembira berlari ke arena bela diri. Sebuah pedang panjang berwarna cian muncul di tangannya. Dengan sedikit mengangkat pergelangan tangannya, pedang panjang berwarna cian itu membentuk beberapa lengkungan anggun di udara. Gelombang Douqi melesat di udara, memotong bayangan pedang dengan efek yang aneh. Saat sosok Susiner yang anggun melayang, Douqi yang tersalurkan melalui cahaya pedang berderak di udara, tampak luar biasa kuat. Tak heran hanya sedikit di antara generasi kedua keluarga Yue yang bisa menyainginya. Susiner memang memiliki bakat yang luar biasa. Selain kerja keras dan teknik, kultivasi seseorang pada akhirnya bergantung pada bakat. Jika seseorang memiliki bakat luar biasa, orang seperti itu mungkin hanya membutuhkan 6 bulan untuk mencapai 3 tahun latihan orang biasa. Setelah beberapa tahun, perbedaan antara keduanya bisa sangat besar. Menyaksikan bayangan pedang Susiner, Yue Cheng tak kuasa menahan diri untuk tidak terkagum. Douqi, yang mampu melintasi alam Suantian, sungguh memiliki kekuatan luar biasa tersendiri.
Doki keluarga Yue dan teknik yang digunakan Su Xiner jauh lebih kuat daripada kebanyakan teknik kultivasi lainnya. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Su Xiner berteriak dengan suara lembut, dokinya telah meresap ke seluruh tubuhnya, menyelimutinya dengan aura Qian. Dengan putaran pergelangan tangannya yang tajam, pedang panjang di tangannya membentuk teratai pedang raksasa di udara. Kemudian, bayangan pedang raksasa itu tiba-tiba berkumpul, cahaya biru yang menyilaukan berkelebat, dan serangkaian suara berderak bergema di udara. Jika jurus ini digunakan untuk menyerang musuh, lawan dengan level yang sama pasti tak akan mampu menahannya. Sepupu, bagaimana dengan teknik 10.000 pedang kembali menjadi satu yang diajarkan pamanku? Mengesankan, bukan? Su Xiner dengan gembira menyelesaikan tekniknya dan berlari ke Yue Cheng. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Dulu, setiap kali sepupunya menyebutkan tekniknya, ia akan berada dalam suasana hati yang buruk. Karena ia tidak bisa mengolah doki dan sihir, ia selalu tertekan. Ya, lumayan, jawab Yue Cheng lembut. Sepertinya ia juga perlu mengolah beberapa teknik menyerang, jika tidak, jika ia bertemu musuh, ia tak punya pilihan selain melarikan diri. Melihat Yue Cheng tidak marah, Su Xiner menghela napas lega. Ia merasa sepupunya banyak berubah akhir-akhir ini. Ia tidak tahu persis apa perubahannya, tapi setidaknya ia tidak terlihat lesu seperti sebelumnya. Xiner, aku punya pil ini. Ini akan sangat bermanfaat untukmu. Yue Cheng menuangkan pil pembentukan fondasi dari botol giok dan menyerahkannya kepada Su Xiner. Melihat tingkat kultivasinya saja, Yue Cheng sudah merasakan sedikit doki yang kuat, yang dapat berdampak signifikan pada kultivasinya di masa depan. Sepupu, pil apa ini? Di mana kau mendapatkannya? Melihat pil di tangan Yue Cheng, Su Xiner, meskipun tidak terbiasa dengannya, tahu itu bukan pil biasa. Ia bertanya dengan bingung, bagaimana mungkin sepupunya, yang tidak berlatih doki, memiliki pil ini? Jangan khawatir, minum saja, dan jangan beritahu siapapun, kata Yue Cheng kepada Su Xiner. Hal-hal seperti ini tidak boleh dibagikan. Oh, Su Xiner mengambil pil pembentukan fondasi dari tangan Yue Cheng dan menyimpannya. Tanpa bertanya lebih lanjut, mereka berdua meninggalkan arena bela diri. Di aula, Nyonya Feng sudah menyiapkan makanan. Yue Zishan tidak muncul selama 2 hari terakhir, dikabarkan sedang pergi untuk urusan bisnis. Setelah makan, mereka berdua meninggalkan rumah keluarga Yue dan menuju toko keluarga Yue. Jalanan ramai dengan orang-orang, dan Su Xiner dengan riang menyusuri jalan-jalan seperti burung yang riang. Setibanya di gudang senjata keluarga Yue, Yue Cheng segera mencari Yue Zifeng. Ia tidak melupakan janjinya terakhir kali. Cenger, kenapa kau mencariku lagi? Aku tidak punya jingkizi untukmu kali ini. Ngomong-ngomong, apa kau sudah selesai menggunakan tungku alkimiaku? Tanya Yue Zifeng. Meskipun tungku itu bukan barang berharga, tetap saja merupakan harta yang penting. Paman Feng, aku akan membutuhkan tungku ini untuk sementara waktu, tapi akan kuberikan padamu. Ini akan sangat bermanfaat untukmu setelah kau meminumnya, jawab Yue Cheng lembut. Ia tidak bisa mengembalikan tungku ini sekarang, atau ia tidak akan bisa memurnikan ramuan di masa depan. Ia bisa mengembalikannya nanti setelah mendapatkan yang lebih baik. Setelah mengatakan ini, Yue Cheng menuangkan pil pembentukan pondasi terakhir dari botol giok dan menyerahkannya kepada Yue Zifeng. Pil kelas 3. Melihat pil di tangan Yue Cheng, Yue Zifeng awalnya tidak terlalu memperhatikan. Tiba-tiba, ia mengambil pil itu dan memeriksanya dengan saksama dengan tak percaya, bergumam pada dirinya sendiri, meskipun kualitasnya tidak setinggi pil kelas 3, ini pasti pil kelas 3. Petik 2. Cenger, apakah kau yang memurnikan pil ini? Yue Zifeng menatap Yue Cheng dengan ekspresi gembira sekaligus tak percaya. Mengingat ramuan dan tungku yang diambil Yue Cheng beberapa hari yang lalu, dan fakta bahwa ia tahu pil ini terbuat dari ramuan yang sama, pil kelas 3 sungguh luar biasa. Ini. Melihat ekspresi Yue Zifeng, Yue Cheng tidak tahu harus menjawab apa. Ia mungkin tidak bisa menyembunyikannya darinya. Ia tidak menyangka pil pembentukan fondasi kelas terendah yang telah ia sempurnakan akan menjadi pil kelas 3 di Suantian. Ia juga agak tidak percaya. Katakan padaku, nak, apakah kau yang menyempurnakan ini? Melihat Yue Cheng tidak menjawab, Yue Zifeng pun menjadi cemas. Paman Feng, ini buatanku. Yue Cheng tidak berniat menyembunyikannya dari Yue Zifeng, jadi ia mengangguk pelan sebagai jawaban. Katakan lagi, benar-benar kau yang membuatnya, kau tidak berbohong padaku. Yue Zifeng bertanya lagi pada Yue Cheng dengan gugup, takut ia salah dengar. Paman Feng, ini buatanku. Yue Cheng mengangguk lagi dan menjawab dengan tegas. Hahaha, aku kaya sekarang, Tuhan punya mata.
Mendengar jawaban Yue Cheng, Yue Zifeng tak kuasa menahan diri untuk memeluk Yue Cheng dengan gembira, lalu melompat kegirangan, seolah-olah ia telah menemukan harta karun. Paman Feng, berjanjilah padaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Aku tidak ingin orang lain tahu, kata Yue Cheng kepada Yue Zifeng. Masalah ini benar-benar tidak bisa dipublikasikan, karena takut akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Kenapa? Tahukah kau bahwa jika kau bisa memurnikan eliksir tingkat 3, keluarga Yue akan kaya? Yue Zifeng menatap Yue Cheng dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Yue Cheng bisa memurnikan eliksir tingkat 3. Sebelumnya ia telah memutuskan bahwa anak ini tidak akan pernah bisa menjadi seorang alkemis. Namun, seorang alkemis tingkat 3 sangat penting bagi keluarga Yue saat ini. Jika keluarga Yue memiliki seorang alkemis tingkat 3, keluarga Huang tidak akan sebanding dengan mereka. Yang lebih penting, status keluarga Yue di kota akan semakin tinggi. Seorang alkemis tingkat 3 bahkan lebih dicari daripada Master Do Wang pada umumnya. Aku punya alasan, akan kuceritakan nanti, kata Yue Cheng dengan sungguh-sungguh. Ia tahu betul situasi keluarga Yue. Jika orang lain tahu mereka memiliki seseorang yang mampu memurnikan ramuan kelas 3, itu pasti akan menimbulkan masalah tak terduga. Bahkan ayahmu pun tidak boleh diberitahu. Tanya Yue Zifeng ragu, bertanya-tanya mengapa Yue Cheng punya ide seperti itu. Tidak boleh diberitahu, jawab Yue Cheng. Keluarga Yue terlalu lemah sekarang, dan mereka tidak punya kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan lain. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, tapi kau harus berjanji padaku satu hal, kata Yue Zifeng kepada Yue Cheng. Apa itu? Tanya Yue Cheng. Melakukan sesuatu untuk keluarga Yue juga merupakan bagian dari rencana Yue Cheng. Ia harus membalas budi pada tubuh ini. Kalau kau punya waktu, bantu aku memurnikan beberapa pil. Akan lebih baik jika kau bisa memurnikan beberapa pil kelas 3. Bisnis keluarga Yue semakin memburuk. Yue Zifeng berkata kepada Yue Cheng dengan serius. Jika bisnis terus menurun, keluarga Yue benar-benar tidak akan bisa pulih. Baiklah, tapi kau harus memberiku resep dan ramuannya. Aku tidak punya, jawab Yue Cheng lembut. Ia tidak memiliki resep yang digunakan di Suantian, jadi meracik beberapa pil untuk keluarga Yue adalah hal yang wajar. Ia yakin meracik pil akan jauh lebih mudah setelah mencapai tahap tengah pembentukan fondasi. Selain itu, meracik pil akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya sendiri. Baiklah, aku akan memilah beberapa resep dulu. Akan kuberikan padamu setelah selesai, jawab Yue Zifeng. Keluarga Yue saat ini mengalihdayakan pil mereka. Selain menyediakan herbal, mereka juga memberinya 30% dari keuntungan. Hal ini membuat keluarga hanya mendapat sedikit keuntungan, dan dengan bisnis yang menurun, keuntungan pun menyusut dari hari ke hari. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan bangkrut. Setelah berpamitan dengan Yue Zifeng, Yue Cheng dan Su Xiner kembali ke rumah keluarga Yue. Yue Cheng berencana untuk mengabdikan beberapa hari ke depan untuk berkultivasi dengan tekun. Dengan tahap pembentukan fondasinya saat ini, ia tidak bisa menggunakan teknik serangan dalam Sutra Hunyuan, juga tidak bisa menempa senjata sihirnya sendiri. Jika ia menghadapi lawan, ia hanya akan berada dalam kesulitan besar. Selama beberapa hari berikutnya, Yue Cheng membenamkan diri dalam latihannya, menginstruksikan Feng Shao dan Su Xiner untuk tidak mengganggunya, dan mengatakan bahwa ia akan menghubungi mereka jika membutuhkan bantuan. Pada hari ketiga, Yue Zifeng, seperti yang diharapkan, menyerahkan sebuah tas penyimpanan spasial berisi ramuan obat dan resep ramuan kepada Yue Cheng. Setengah bulan kemudian, cahaya hijau pekat menyelimuti kamar Yue Cheng. Di dalam aura ini, Yue Cheng duduk bersila di tengah, mengikuti prinsip-prinsip mental Sutra Hunyuan. Aura tersebut beredar di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, cahaya hijau pekat itu perlahan dan sepenuhnya memasuki tubuh Yue Cheng. Yue Cheng mengembuskan napas dalam-dalam, membuka matanya sedikit. Cahaya terang masih terpancar di matanya, dan auranya mengalami transformasi dramatis dalam sekejap. Yue Cheng telah menembus tahap awal pembentukan fondasi ke tahap tengah. Jika kecepatan ini dikenal di Tiongkok, orang-orang pasti akan menyebutnya orang aneh. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia telah maju dari orang biasa ke tahap tengah pembentukan fondasi. Sungguh luar biasa. Merasakan Zenki mengalir di sekujur tubuhnya, senyum tipis tersungging di wajah Yue Cheng. Tahap tengah pembentukan fondasi benar-benar berbeda dari tahap awal. Zenki dalam dirinya jauh lebih kuat, dan ia kini mampu mempraktikkan beberapa teknik ofensif dari Sutra Hunyuan. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan ini, Yue Cheng hanya sesekali keluar kamar untuk makan.
Dengan tingkat kultivasinya yang masih di bawah tahap Qigong, Yue Cheng tak bisa hidup tanpa makanan. Sisa waktunya, Yue Cheng mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Selama 2 bulan ini, Yue Cheng juga membantu Yue Zifeng menyempurnakan lusinan ramuan tingkat 2, serta beberapa ramuan tingkat 3. Ramuan tingkat 2 ini tidak terlalu sulit bagi Yue Cheng. Namun, pada awalnya, karena ketidaktahuannya tentang formula ramuan Xuantian, Yue Cheng membuat kesalahan dan merusak beberapa bahan. Ramuan tingkat 2 lainnya berhasil disempurnakan. Sedangkan untuk ramuan tingkat 3, terbukti sedikit lebih menantang, tetapi setelah mencapai tahap tengah pembentukan fondasi, Yue Cheng berhasil menyelesaikannya. Yue Cheng juga membantunya menyempurnakan beberapa pil pemulihan. Pil-pil ini sangat efektif dalam memulihkan ki sejati. Menurut metode di Xuantian, pil-pil tersebut kemungkinan berada di tingkat ketiga. Saat menyempurnakan pil, Yue Cheng mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang para alkemis Xuantian. Meskipun alkimia merupakan keterampilan sekunder dalam kultivasi Tiongkok, secara tak terduga ia telah menjadi profesi yang sangat diminati di Xuantian. Setelah menyempurnakan pil, Yue Cheng menyuruh seorang pelayan yang memiliki beberapa keterampilan Douqi untuk mengantarkannya kepada Yue Zifeng sementara ia melanjutkan pelatihannya di kamarnya. Selama 2 bulan terakhir, ayahnya telah mengunjungi Yue Cheng beberapa kali. Melihatnya baik-baik saja, ia merasa lega dan menyadari bahwa putranya telah berubah secara signifikan. Sebulan kemudian, Yue Cheng akhirnya menguasai jari pencabut jiwa dan telapak pembunuh iblis, 2 teknik ofensif dari Sutra Hunyuan. Namun, di tahap tengah fondasinya saat ini, Yue Cheng belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka, tetapi setidaknya ia memiliki beberapa teknik untuk digunakan melawan musuh-musuhnya di masa depan. Selain itu, kultivasi Yue Cheng telah mencapai puncak tahap tengah fondasi. Hanya masalah waktu sebelum ia memasuki tahap akhir fondasi. Ia yakin itu tidak akan lama lagi. Setelah lebih dari 3 bulan berlatih, Yue Cheng juga berencana untuk keluar dan berlatih. Lagi pula, ia tidak memiliki satupun senjata sihir yang bisa digunakan. Yue Cheng juga berencana untuk mencari beberapa bahan untuk membentuk formasi. Karena kultivasinya tidak tinggi, ia terpaksa mengandalkan senjata dan formasi sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, sebelum itu, Yue Cheng juga tahu bahwa jika ia ingin mencari bahan untuk menyempurnakan senjata dan formasi sihir, ia harus pergi dan membelinya. Toko militer keluarga Yue tidak memiliki bahan-bahan tersebut. Kalaupun ada, Yue Cheng tidak akan menggunakannya. Bahan-bahan tersebut terlalu rendah, dan barang-barang yang ia sempurnakan tidak akan sesuai standarnya. Jadi, Yue Cheng akan mencari Yue Zifeng. Ia berencana untuk memurnikan eliksir kelas 4 lalu menjualnya di suatu tempat, untuk mendapatkan koin emas guna membeli berbagai bahan yang dibutuhkannya. Mata uang di Xuantian sepenuhnya emas, dan semua pembelian serta penjualan dilakukan dengan koin emas, sesuatu yang Yue Cheng hafal. Yue Cheng menghitung cepat dan menyadari bahwa membeli semua yang ia butuhkan akan membutuhkan biaya yang signifikan, sedemikian rupa sehingga seluruh keluarga Yue mungkin tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain mendapatkan koin emas sendiri, dan satu-satunya cara Yue Cheng bisa mendapatkan koin emas saat ini adalah dengan memurnikan eliksir, yang juga merupakan cara tercepat. Yue Cheng sekali lagi tiba di toko militer keluarga Yue. Yue Zifeng melihatnya dari kejauhan dan segera menariknya ke ruang rahasia, tampak seolah-olah ia ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan Yue Cheng. "Chenger, bantu aku sekali lagi," kata Yue Zifeng kepada Yue Cheng di ruang rahasia, dengan senyum terpaksa. "Paman Feng, kau minum pil pertama yang kuberikan. Bagaimana efeknya?" Yue Cheng bisa merasakan perubahan halus dalam aura Yue Zifeng. "Sangat manjur. Aku ingin berdiskusi, apakah kau bisa mengolah beberapa pil lagi yang kau berikan padaku? Ada yang menawar dengan harga tinggi." Yue Zifeng memberitahunya bahwa bisnis di gudang senjata keluarga Yue sedang booming akhir-akhir ini. Pil kelas 2 yang diramu Yue Cheng jauh lebih unggul daripada yang dibuat oleh apoteker bayaran keluarga Yue. Lagi pula, karena pil itu milik Yue Cheng sendiri, ia tidak perlu berbagi 30% dengan orang lain. Jadi, Yue Zifeng sedikit menurunkan harga, dan bisnisnya kini 2 kali lebih baik dari sebelumnya. Yue Zifeng tidak memamerkan ramuan kelas 3 yang diramu Yue Cheng, melainkan memperkenalkannya kepada pelanggan tetap. Hasilnya, banyak yang datang untuk membelinya, dan kini hanya tersisa 2. Suasana hati Yue Zifeng sedang sangat baik akhir-akhir ini, meraup untung besar, terutama dari ramuan kelas 3. Tak seorang pun di kota ini yang bisa membuatnya, jadi Yue Zifeng mematok harga selangit, meraup untung besar hingga matanya menyipit membentuk satu baris. Seseorang ingin membeli pil pembentukan fondasi.
Yue Cheng tak menyangka pil pembentukan fondasinya begitu populer di sini. Ia berkata, Paman Feng, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Petik 2. Katakan saja, Yue Zifeng tersenyum sumringah. Ia semakin memanjakan Yue Cheng sekarang. Beberapa hari yang lalu, ketika Yue Zishan bertanya mengapa bisnis toko militer tiba-tiba meroket, ia hampir tak kuasa menahan diri untuk menceritakannya. Keponakannya sungguh mengesankan, keluarga Yue telah makmur. Aku akan membantumu mengolah 20 pil kelas 3, dan kau beri aku 5 set bahan obat kelas 4 dan 1 resep kelas 4, kata Yue Cheng. Bisakah kau membuat ramuan kelas 4? Yue Zifeng menatap Yue Cheng dengan takjub, seolah-olah ia monster. Seorang alkemis tingkat 4 sudah merupakan sosok yang sangat dihormati di Suantian, dan bahkan para Master Dou Wang pun harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Seharusnya bukan masalah besar. Aku ingin mencobanya, jawab Yue Cheng. Setelah mencapai tahap akhir pembentukan fondasi, Yue Cheng 80% yakin ia bisa memurnikan apa yang disebut eliksir tingkat 4. Eliksir tingkat 4 di Suantian hanyalah pil tingkat rendah di mata Yue Cheng. Ya Tuhan, obat apa yang kau minum akhir-akhir ini sampai bisa memurnikan eliksir tingkat 4? Yue Zifeng tak kuasa menahan napas. Mungkinkah anak ini tiba-tiba memiliki bakat alkimia setelah dibangkitkan dari kematian? Sekalipun ia bisa memurnikan eliksir tingkat 4 secepat itu mustahil. Oke, aku janji. Tapi ingat untuk memurnikan beberapa eliksir yang kau berikan terakhir kali. Seseorang sudah membayar deposit, dan aku tak bisa menjelaskannya lagi. Yue Zifeng tersenyum tipis. Ia memurnikan 20 eliksir tingkat 3 untuknya. Ia menjadi kaya, benar-benar kaya kali ini. Paman Feng, sebaiknya jangan menjual ramuan kelas 3 dalam jumlah besar saat ini. Aku khawatir itu akan menimbulkan masalah, Yue Cheng tiba-tiba berkata kepada Yue Zifeng. Aku tahu, aku hanya menjual kepada pelanggan tetap. Melihat ekspresi Yue Cheng, Yue Zifeng benar-benar merasa keponakannya telah berubah. Bahkan, ia sudah memikirkan masalah ramuan kelas 3. Jika toko senjata keluarga Yue secara terbuka menjual ramuan kelas 3, pasti akan membangkitkan kecemburuan para pesaingnya, dan pasti akan menimbulkan masalah. Setelah itu, Yue Zifeng menyerahkan setumpuk ramuan obat kepada Yue Cheng, semua yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan kelas 3. Yue Zifeng juga tidak lupa memberi Yue Cheng Jingqizi energi Ganoderma Lucidum. Ia ingat bahwa ramuan yang diberikan Yue Cheng mengandung Jingqizi. Setelah meminum ramuan pemberian Yue Cheng, kultivasinya melonjak pesat dari Douling bintang 3 menjadi Douling bintang 4, dan ia menyadari betapa berharganya ramuan itu. Sedangkan untuk resep ramuan tingkat 4, Yue Zifeng tidak memilikinya. Seluruh keluarga Yue hanya memiliki satu, dan sepertinya Yue Zishan telah membelinya dengan harga tinggi beberapa tahun yang lalu dan menyerahkannya kepada Yue Zishan. Yue Zifeng berjanji akan mengirimkannya kepada Yue Cheng dalam beberapa hari, beserta bahan-bahan obatnya. Yue Cheng tidak terburu-buru. Ia belum mencapai tahap akhir pembentukan pondasi, jadi ia tidak bisa membuat ramuan tingkat 4 saat ini. Setelah berhasil menyempurnakan 20 ramuan tingkat 3 ini, ia yakin akan mampu mencapai tahap akhir pembentukan pondasi. Dengan pengalaman kultivasi ribuan tahun, Yue Cheng sangat menyadari bahwa menyempurnakan ramuan dapat mempercepat kultivasi dan meningkatkan kekuatan jiwa. Namun, Yue Cheng tidak terlalu khawatir tentang kekuatan jiwa saat ini. Dengan jiwa yang telah dikultivasi selama ribuan tahun, meskipun telah terkuras secara signifikan selama perjalanan, itu sudah lebih dari cukup bagi siapapun di bawah tahap inti emas. Sekembalinya dari gudang senjata keluarga Yue, Yue Cheng menyapa Nyonya Feng dan Susiner, lalu kembali ke kamarnya, mengatakan bahwa ia akan tinggal di sana selama beberapa bulan lagi dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya kecuali diperlukan. Yue Cheng duduk bersila, di hadapannya terdapat tungku alkimia perunggu dan setumpuk besar ramuan obat. Menenangkan pikirannya, Yue Cheng menyalurkan zenki-nya dan membentuk segel tangan yang aneh. Dua aliran api sejati tertinggi menyembur dari jari-jarinya dan mengalir ke dalam tungku. Sesaat kemudian, Yue Cheng dengan terampil mengambil segenggam ramuan dan mulai memurnikan pil. Setelah mencapai tahap tengah pembentukan fondasi, dan menghabiskan hampir setiap hari memurnikan ramuan, Yue Cheng semakin mahir dan kecepatannya meningkat secara signifikan. Memurnikan 20 pil kelas 3 bukanlah tugas yang mudah untuk tingkat kultivasi Yue Cheng saat ini. Proses ini membutuhkan setidaknya 3 kali percobaan terpisah, dan seorang kultivator tahap fondasi tingkat menengah tidak akan mampu menopang konsumsi energi jangka panjang untuk memurnikan pil. Yue Zishan berulang kali bertanya kepada Susiner dan Feng Shao tentang perilaku misterius Yue Cheng baru-baru ini, tetapi tanpa hasil, ia berhenti bertanya.
Selama tidak terjadi apa-apa pada putranya, ia merasa cukup. 10 hari kemudian, Yue Zifeng secara pribadi mengirimkan resep dan ramuan untuk ramuan tingkat 4 kepada Yue Cheng. Resep itu sangat berharga, dan Yue Zifeng tidak berani meminta orang lain untuk mengirimkannya, lebih memilih untuk melakukannya sendiri. 3 bulan berlalu dengan cepat saat Yue Cheng mengabdikan dirinya pada alkimia. Selama 3 bulan ini, Yue Cheng akhirnya memurnikan 22 ramuan tingkat 3. Awalnya ia menggunakan 24 batch ramuan, tetapi karena khawatir kehilangan beberapa karena kesalahan, ia menambahkan 4 batch tambahan. Kegagalan dalam alkimia adalah hal biasa. 22 pil dari 24 batch merupakan pencapaian yang luar biasa. Selama 3 bulan ini, kultivasi Yue Cheng berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi akhir. Laju kemajuan ini luar biasa. Bagi yang lain, bahkan mereka yang memiliki bakat terhebat, akan membutuhkan 2 tahun untuk maju dari tahap pembentukan fondasi tengah ke tahap pembentukan fondasi akhir. Ini adalah pengalaman yang unik. Selanjutnya, saatnya untuk memurnikan ramuan tingkat 4, gumam Yue Cheng sambil duduk bersila. Ia mengeluarkan giok hijau dan setumpuk bahan obat untuk ramuan tingkat 4 dari tas penyimpanan spasialnya dan meletakkannya di hadapannya. Slip giok hijau itu berisi resep ramuan tingkat 4 yang dibawa Yue Zifeng. Ramuan dibagi menjadi 9 tingkat 1, 2, dan 3 dianggap ramuan tingkat rendah, tingkat 4 hingga 6 dianggap tingkat menengah, dan tingkat 7 ke atas dianggap tingkat tinggi. Resep ramuan tingkat menengah umumnya sangat berharga, dan tidak seperti resep tingkat rendah, resep tersebut biasanya tidak ditulis di atas kertas, melainkan disalin ke dalam slip giok. Yue Cheng mengambil slip giok hijau itu dan perlahan-lahan menyalurkan secercah kekuatan spiritual ke dalamnya. Tiba-tiba, slip giok hijau itu bersinar terang, lalu seberkas cahaya hijau melesat ke tengah alis Yue Cheng. Sesaat kemudian, cahaya hijau itu meredup, dan selembar giok hijau itu kehilangan kilau aslinya. Cahaya hijau yang tadi adalah resep ramuan tingkat 4. Dari resep tersebut, Yue Cheng juga mengetahui bahwa ramuan tingkat 4 ini disebut pil Tongjing. Resep ini memiliki daya pikat yang mematikan bagi mereka yang mengolah doqi. Resep ini dapat membantu membuka meridian di seluruh tubuh, memungkinkan doqi mengalir tanpa hambatan, mempercepat kultivasi dengan pesat. Sambil merenungkan resep itu dalam benaknya, ekspresi Yue Cheng berubah serius setelah beberapa saat. Dengan tingkat kultivasi pendirian fondasi akhir saat ini, memurnikan ramuan tingkat 4 akan sangat sulit, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia tidak punya uang dan tidak mampu membeli bahan untuk membuat instrumen dan formasi magis, jadi ia tidak punya pilihan selain mencoba. Menggunakan metode jantung sutra Hunyuan, Yue Cheng membentuk segel tangan yang terlatih dengan tangannya, lalu 2 aliran api disuntikkan ke dalam kuali. Setelah kultivasinya mencapai tahap pendirian fondasi akhir, nyala api sejati tertinggi terasa semakin kuat. Melihat tungku merah membara itu, Yue Cheng benar-benar khawatir tungku itu akan retak. Ia pikir ia harus mencari yang bagus lain kali, yang palsu terlalu tidak bisa diandalkan. Sebulan kemudian, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba menggema dari kamar Yue Cheng, dan api pun berkobar. Yue Cheng melarikan diri dengan panik, wajahnya menghitam dan pakaiannya robek dan compang camping. Di detik-detik terakhir pemurnian pil Tongjing, tungku akhirnya tak mampu menahan panas yang hebat dan meledak. Untungnya, Yue Cheng cepat mengambil 3 pil Tongjing dan membentuk perisai pelindung, guna menghindari cedera. Sialan, aku takkan pernah pakai tungku tiruan lagi. Umpat Yue Cheng, melihat penampilannya yang menyedihkan. Ia hampir terbunuh oleh tungku itu. Kebakaran, ayo, padamkan apinya. Mendengar ledakan keras itu, banyak pelayan bergegas menghampiri. Mereka ngeri melihat api yang berkobar di kamar Yue Cheng dan segera bergegas mengambil air untuk memadamkan api. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Feng Shao juga berlari keluar. Melihat penampilan Yue Cheng yang berantakan dan wajahnya yang hitam, ia takut terjadi sesuatu. Feng Shao, aku baik-baik saja. Aku hanya tidak sengaja menyalakan api di kamar, kata Yue Cheng lirih, merasa sedikit malu saat melihat kamar yang telah ia bakar. Api pun padam dalam sekejap. Untungnya, api segera dipadamkan dan tidak menyebar ke kamar-kamar di sebelahnya, kalau tidak seluruh deretan kamar pasti sudah habis. Ruangan itu berantakan, semua kayu terbakar hingga hitam pekat, mengeluarkan bau menyengat dan tidak sedap. Karena kamar itu tidak layak huni tanpa renovasi, Feng Shao harus mencarikan kamar lain untuk Yue Cheng. Sekte Yuan Bao berspesialisasi dalam doqi dan aksesori magis. Konon, Sekte Yuan Bao adalah yang terkuat di puluhan kota terdekat.
Mereka menjual barang-barang langka dan berharga yang biasanya sulit ditemukan, seperti gulungan sihir, senjata yang ditingkatkan secara magis, teknik doki, senjata, dan ramuan berkualitas tinggi. Sekte Yuanbao terletak di kota Qixing, kota paling makmur di antara puluhan kota terdekat. 3 hari kemudian, sesosok gelap tiba di gerbang Sekte Yuanbao. Mengenakan jubah hitam dan topi bambu hitam, raut wajahnya tampak samar. "Siapa kau? Ada yang bisa kubantu?" 2 murid yang menjaga pintu masuk besar Sekte Yuanbao, mengamati sosok misterius pendatang baru itu, bergegas maju untuk bertanya. Kedua murid Sekte Yuanbao berada di ranah Dousi Bintang 1. Sosok berjubah hitam itu adalah Yue Cheng. Ia pernah mendengar tentang Sekte Yuanbao dari Yue Zifeng. Ia tahu bahwa hanya sedikit bisnis di kota Bintang 7 yang mampu menjual ramuan kelas 4, dan Sekte Yuanbao adalah yang terkuat. Karena itu, Yue Cheng berencana menjual pil Tongjing kelas 4-nya di sini. "Aku mencari penanggung jawab tempat Bini. Pergi dan beritahu mereka," kata Yue Cheng dingin kepada kedua murid Sekte Yuanbao, mempertahankan penampilan misterius untuk menyembunyikan identitas aslinya. "Tunggu sebentar, aku akan pergi dan melapor." Salah satu murid penjaga gerbang Sekte Yuanbao melihat Yue Cheng yang misterius dan berbicara dengan nada tegas. Khawatir bahwa ia adalah sosok yang kuat, ia tidak berani menolak dan segera masuk ke dalam untuk memberitahunya. Sesaat kemudian, murid penjaga gerbang Sekte Yuanbao keluar bersama seorang lelaki tua berjubah abu-abu. "Tuan, siapa Anda?" "Saya pengurus di sini." Lelaki tua berjubah abu-abu itu melirik Yue Cheng sekilas. "Saya perlu menjual ini." Yue Cheng mengeluarkan sebuah botol giok dari sakunya dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berusia sekitar 50 tahun, dan berambut pendek. Kultivasinya adalah Dowling Bintang 1, yang menjadikannya seorang master yang kuat. "Sini, Tuan, silakan ikuti saya." Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengambil botol giok dari tangan Yue Cheng, lalu raut wajahnya berubah drastis. Ia segera membungkuk kepada Yue Cheng dan meminta Yue Cheng untuk masuk terlebih dahulu. 3 pil kelas 4 jelas merupakan barang berharga.